Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kali ini garapannya ada modul PWM inverter las lakoni lagi ya. Lagi-lagi PWM lakoni. Ini dari kiriman beliau Mas Rofik yang ada di Banyuwangi ya. Mas Rofik yang ada di Mulyosari, Kecamatan Babat, Banyuwangi. Langsung aja kita eksekusi. Ini kerusakannya tadi katanya mati total, alias power supply-nya matot ya, tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Ini sudah saya pasangkan untuk jalur high voltage-nya atau tegangan primer power supply dari rectifier, dan kita akan langsung ngetes saja, langsung cek ya tegangan-tegangannya. Kita nyalakan dulu untuk power supply voltage-nya, kita pasangkan untuk ground input ya, kita cek langsung. Ini tegangan primer, kita baca 285 volt ada. Kita cek di drain-nya MOSFET K3878, di sini terbaca 285. Jadi trafonya tidak putus, tapi nggak tahu kalau nanti trafonya bermasalah. Tapi semoga aja trafo PSU-nya aman-aman aja ya, karena ada kejadian itu PSU mati total gara-gara trafonya lilitan primernya short. Langsung kita cek untuk supply ke jalur PWM, teman. Dia ada di sini. Ini dia di step down diturunkan oleh resistor 100 kilo, ada 2 biji. Yang pertama yang di bawah ini dapat jalur positif, yang kedua ada di sini, ada di osilator PWM-nya. Langsung kita cek. Ini supply untuk PWM 146, ini resistor pertama. Sekarang ke yang resistor kedua ada di sebelah sini. Ini resistor kedua yang menuju ke VCC UC345, terbaca 8 volt. Berarti tegangan supply ke PWM UC345 atau osilator PWM PSU-nya dia sudah ada tegangan VCC, cuma dia nggak bisa nyala ya. Kita cek untuk jalur gate-nya, gate MOSFET 3878 ini 0, teman, nggak ada tegangan sama sekali, tegangannya 0. Oke, langsung kita eksekusi aja. Ini yang bermasalah kemungkinan bagian PWM-nya, osilator PWM-nya bermasalah karena tegangan gate-nya hilang, nggak ada sama sekali di sini. Untuk bagian sekundernya apalagi ini karena nggak keluar tegangan ya. Ini sekundernya, outputnya nggak ada. Oh ada 15. Sorry oh 15 tuh. Turun tak pindah ground nih sebentar. Kita pindah dulu groundnya untuk ngecek bagian sekunder. Sorry tadi belum tak pindah ya. Ini sekunder. Tadi groundnya masih di primer. Ini sekundernya 0 volt. Apalagi driver MOSFET-nya ya, itu di osiloskop juga 0 volt. Jadi memang bener-bener mati total. Langsung aja kita eksekusi. Kita lakukan eksekusi di bagian fokus power supply primernya dulu, karena ini tegangan output PSU-nya tidak keluar. Jadi yang bermasalah adalah bagian PWM osilatornya, karena tadi VCC supply-nya keluar, tapi untuk yang ke jalur gate-nya MOSFET K3878 tidak mendapatkan tegangan, sehingga output PSU-nya pun tidak akan keluar tegangan 24 volt, negatif 27 maupun yang 12 volt untuk PWM drivernya gitu. Langsung kita eksekusi. Oke teman, sudah selesai dieksekusi tapi belum saya rapikan ini. Ini PCB PWM osilator PSU-nya masih di atas seperti ini. Nanti kita rapikan, ini hanya untuk pengetesan saja agar tidak wirawiri sih, agar tidak double kerja ya. Jadi dipasang di bawah seperti ini untuk pengetesan saja, nanti kalau udah ya kita kembalikan. Untuk kerusakannya sebenarnya cukup simpel ya, sebenarnya sepele tapi bundet ya. Sebenarnya ini tadi trafonya juga pecah, feritnya ini saya ganti dari trafonya pecah ya. Ini mau saya perbaiki dulu, ini udah saya ganti yang trafo yang bagus ya. Ini trafonya Lakoni, trafo PSU Lakoni ya, 200 banding 16 banding 33 banding 33 2,8. Ini mili Henry ya, ini mikro Henry. Nah M biasanya harusnya mili sih. Yang tadi rusak itu seperti biasanya ya IC-nya. Ini IC-nya UC3843. Terus ternyata banyak rusak tadi. Ini langsung saya ganti breng satu PWM, karena kebetulan ada satu PWM yang masih normal. Saya ganti ini satu set sekalian biar cepat ya, karena ini kejar deadline, kejar target. Ini tadi sempat saya ganti tapi masih ada kendala ya. Ini yang tadi saya ganti itu sender, ini sendernya tadi sampai
beberapa kali saya ganti, ternyata yang bermasalah adalah kapasitornya. Ini kapasitor MKM nya ada yang kering ya. Jadi ketika digunakan untuk menghidupkan kipas di jalur positif 24 voltnya atau jalur utama ya, 24 volt 27 voltnya digunakan untuk menggerakkan kipas, ataupun ketika posisi PWM nya on, posisi bekerja kan dia supply ke gate MOSFET ya, gate MOSFET driver, dan si MOSFET drivernya kan dia secara auto tempel, dia kan otomatis dia osilasi ya, nge-switch ya, udah berosilasi keempat MOSFET-nya ini secara auto tempel atau satu set ada dua set di sini, IRF 9Z24N dan IRF Z24N. Untuk N channelnya IRF Z24N atau bisa diganti pakai IRF 540N. IRF 540N itu sama-sama N channel dengan IRF Z24N, dan untuk yang P channelnya itu IRF 9Z24N bisa diganti pakai IRF 9540. Jadi nanti daripada saya pusing-pusing harus memakan waktu lama, jadi langsung saya ganti ini aja. Tapi yang sering rusak itu adalah IC PWM-nya ini ya, IC PWM-nya. Ini biasanya kalau servis saya tambahkan soket seperti ini biar mempermudah pemasangan IC, dan ketika pemasangan IC-nya tidak overheat ya, tidak menimbulkan kerusakan di kemudian hari. Terus sender, untuk sendernya itu sendiri itu nilainya C20 ya, alias 20 volt, itu sering sekali bermasalah, jadi langsung ganti aja sendernya. Ini kebetulan tadi sender bagus ya, original yang SMD, saya pasang SMD. Ini saya ganti satu set seperti ini biar tadi lebih efisien waktu. Ini masih bagus ya, lihat tuh masih kinclong man, ada debu dikit lah. Terus tadi yang bermasalah jalurnya, jalur power supply, ternyata dia juga ada yang putus teman. Bisa dilihat di sini tadi yang putus itu terutama di jalur 12 voltnya teman ya. Jadi ini yang saya jumper warna biru, ini adalah jumper dari pin nomor 3 IC L7812 atau penurun tegangan step down 12 volt. Bagian nomor 3 ini output ya, ke jalur pin nomor 15 IC PWM ke A3525 itu sebagai VCC. Bisa juga dia di jumper ke sini ke resistor 1 ohm ya. Ya betul kelihatannya. Ini di sini. Jadi di sini ini ada R50 dan R49 itu adalah resistor 100 ohm yang dia outputnya itu menuju ke kolektornya NPN di sini ya, kolektornya NPN S8050 atau Y1 di sebelah sini. Aduh kok ngabul sih. Nah ini kolektornya ini sama Y1 Q07 dan Q06 ini adalah Y1 atau NPN, itu kolektornya dapat ini outputnya resistor 1 ohm dan inputnya itu di jumper 1 menuju ke 12 volt, sehingga ini saya jumper tadi ini putus jalurnya ya. Ini kemungkinan sudah pernah dioprek-oprek bagian 7812 nya, dan tadi optocoupler juga saya ganti, optocouplernya ganti karena tadi tegangannya naik turun ya. Terus ini bonus kipas, bukan bonus sih, beliau Mas Rofik ini minta dikasih kipas, maksudnya itu kan kipas yang dilakoninya di mesin lasnya itu, unit mesin lasnya itu kipasnya mati ya, atau kipasnya nggak ada, itu suruh nanti kirim sekalian kipasnya. Ini sudah saya kirim, nanti kita coba sekalian ya. Ini kipasnya 24 volt 0,30 4500 rpm, ini kencang ya, standar untuk mesin las 27 volt, tapi di sini 24 volt ya, nggak apa-apa. Oke, kita nyalakan teman, dan kita lihat untuk PWM nya, gelombang PWM seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala on itu ya, frekuensi PWM outputnya sudah terbaca. Ini di kaki drain MOSFET ya, drain MOSFET driver terbaca 100 kHz atau 99,9, tepat di 99,9%, 99,9 kHz atau 100 kHz, dan duty cycle-nya ketika di driver MOSFET dia akan naik ke 55%. 55 mendekati 56%, dengan VRMS atau Vmain nya itu 15,6 volt, dan untuk rest time nya itu di 30 nanosecond. Ini sudah bagus ya untuk dead time dan rest time nya. Kita sekarang ngecek untuk tegangannya. Ini kita cek tegangan yang 27 volt nya dulu teman, 27 volt. Oke, 26,7. Ini sudah beban ke kipas ya, ini kipas sudah muter, sudah nyala. Untuk tegangan 12 voltnya sekalian ngecek di kaki nomor 15 IC K3525. Oke. Nomor 14 ini output B.
Sekalian ngecek ya, 5,4 volt. Nomor 11 ini output A nya. Nomor 11 ya 5,4 sama. Sekarang tegangan gate MOSFET yang paling atas ini adalah P channel 20 volt terhadap ground ini ya. Terhadap ground 20, tapi ketika terhadap plus itu 5 volt. Untuk yang N channel terhadap ground 5 volt 5,5. Ini yang P channel lagi 20 volt 20,7. Oke, seimbang. Sekarang terakhir N channel atau IRF 24 dan 5,5 volt. Ini yang saya tunjukkan tadi ya, kolektornya Y1 itu 12 volt. Ini kita cek. Oke, 12 volt ini dapat jalur outputnya resistor 101 atau 100 ohm ya. Kodenya 101 atau 100 ohm yang menuju ke kaki kolektornya transistor NPN Y1 atau S8050 yang ada di sini. Transistor driver sebelum masuk ke jalur gate-nya MOSFET. Sudah sip ya, ini sudah mantap, sudah selesai. Jadi siap nanti kirim ke beliau yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nanti kita akan running test dulu selama mungkin 2-3 jam kita nyalakan untuk mengetes ketahanan dari PWM nya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa lancar, awet, tidak kambuh lagi ya, semoga awet. Karena tadi untuk bagian ini ya, kapasitor tantalum sudah saya ganti juga. Jadi buat pembelajaran teman-teman ya, kapasitor tantalum itu letaknya ada di sebelah sini teman. Ini saya tunjukkan. Di kapasitor tantalum itu fungsinya sebagai filter tegangan softarnya. Sini ya, ini yang warna oranye ini ya, kayak seperti kapasitor keramik ya, tapi ini tantalum ada polaritasnya, ada positif dan groundnya atau positif dan negatifnya. Ini yang biasanya menyebabkan PWM-nya kadang kerja kadang enggak ini. Nah ini penyebabnya. Jadi sekalian ganti aja, sudah saya ganti dengan Elco 4,7 mikrofarad 25 volt itu ya, sudah saya ganti. Ini. Nah itu udah mantap lah, itu dijamin awet. Bismillah ya, insya Allah jos, karena udah berkali-kali eksperimen juga sudah mantap hasilnya. Oke, sekian dulu video guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.